Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Misteri on the Road, ketemu lagi. Ada nada sekarang masuk. Nanti kemana Tadi aja? tayangan yang kemarin, beliau lagi berhalangan Bang Aco. Berhalangan. Yang di rumah apa? Rumah gantung diri Rumah gantung diri sama yang korban perampokan ya. Nah, janji kita waktu itu kan sama Bang Aco nih mau diajak ke sono mana? Jembatan Cibabi. Cibabi, yang mitosnya juga luar biasa ya. Iya, Dan konon itu jembatan juga berdiri, dibangun udah lama Iya, benar tuh. tahun 68. Luar biasa. Dek, sehat? Ada dari mana itu? Mana aja. Jadi kita mau penelusuran ke sana. Jembatan Cibabi mau mengungkap. Jembatannya nggak setapak kan? Enggak, ya Bang Aco lah yang Setapak siapa? Setapak tangan? Setapak kita. Oh, salah kita. Nah, dan kembali ya pada malam hari ini saya juga ditemenin oleh Cok Noris. Aco Noris, dan juga kita sebenarnya janjian juga Bang Aco Oh iya. sama Babe. Iya. Dan kebenaran juga ada teman juga Mbak siapa kemarin tuh? Wani unik. Wani. Mbak Fani, beliau juga ikut juga, tapi beliau katanya sih bareng sama Babe. Oh, di sana. Entah dia udah sampai di sana duluan, kita nggak tahu. Nanti ya kita langsung aja deh. Ya, tapi sebelum penelusuran jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami Misteri on the Road. Cok Noris. Oh, channel Noris. Oke, kita cus. Ini jalan kita udah kayak diginiin sama atapnya nih. Udah ke tempat wisata ya? Iya, atapnya udah pohon bambu Iya, semua. udah ke tempat wisata, udah kayak masuk wahana apa gitu ya Bang Ko ya? Wahana alam goib. Iya iya. Sedikit ini aja Bang Ko sedikit bercerita sambil jalan ya. Aneh juga pengen nanya sih sedikit tuh. Lorong gaib. Karena ada yang sebut lorong gaib. Kebenaran tentang mitos lorong gaib? Sebenarnya kan lorong itu seperti kayak seperti ada dimensi, Bang. Jadi ada dimensi yang kita mungkin orang yang diberi kelebihan seperti nada, itu bisa memasuki dimensi itu. Jadi seolah-olah seperti lorong. Karena nada kan juga pernah mengalami dia masuk seperti ke dalam gua. Panjang benar. Tapi keluar lagi Balik lagi di lokasi yang sama? di lokasi yang sama. Karena kan yang dialami itu kan sukmanya nada. Karena waktu aneh pulang sekitar jam 4 sore lintas daerah Bojonggede ini, ada kakek-kakek duduk di pinggir jalan. Aneh kan nggak tega ya? Iya. Bertanya, Pak dari mana? Dari Tasik Garut katanya. Kok bisa ke sini? Saya keluar rumah lewat pematang sawah, muncul di sini. Di sini. Nah, katanya dia lorong gaib, makanya saya pengen nanya lorong gaib. Ya bisa juga Bang Aco dengan kelebihan makhluk gaib ya, membawa kita. Bisa tanpa sadar tuh dia bisa membawa kok jasanya. Kan itu juga udah banyak terjadi kisah-kisahnya di zaman Nabi Sulaiman. Iya. Benda yang begitu jauhnya aja bisa dibawa dengan sekejap. Kenapa? Kenapa ada? Suara air. Suara Oh, air. suara air. Jadi sebenarnya nada ini sedikit bukan sedikit sih, memang trauma ya Akan air. akan air Bang Aco. Trauma. Udah ada yang saya ceritakan, ada kan mungkin kayak bagian saya juga sama ada juga. saya takut tuh. Takut. Tapi kelihatan udah terang. Nah, Bang Aco, oke sedikit, tapi nanti kita terusin di sono aja ya. Di jembatan ini yang suka diganggu-ganggu. Oh, itu ya. Jadi kaki, kalau kata warga, katanya kalau dia jalan kaki sendiri ya, melihat ke arah bawah, itu rasanya ingin lompat. Dan jadi bukan jangan ada ya. Apa memang penghuni di sini atau makhluk di sini jahat itu mengarahkan para jalan kaki untuk
lompat. Lompat ya. Mana dong yang pelakunya? Waduh, Waduh. aduh. Dan itu Pelaku itu. Astagfirullah. Pelaku. Kata nada pelaku. Mungkin untuk penonton bisa on the road dan Aconoris, kalau yang memang diberi ya Iya. kelebihan oleh Allah, sama lihat. Jangan di sini, Bang. Jadi Tapi kita jangan di sini. Jatuhnya udah berempat bang. Berempat. Tinggal lagi. Tapi sini. Cewek. Kayak Bang Aco itu mungkin. Ya, Bang Aco aja dah. Masih. Gimana sih? Gimana? Yang tadi tanya Bang Aco tuh. Ya, suka sih perempuan rambutnya sepanjang, Oh. mukanya putih. Itu dia emang jahat. Untuk dia menjerumuskan seseorang bergesi untuk lompat. Yang biasa tapi dia usil. Jadi dengan keusilannya itulah Bang Aco. Tapi memang ya begitulah Bang Aco. Lebih dahulu. Oke, nanti kita lebih dalam lagi kita obrolin sama Babe. Ini masalahnya. Iya. Ini ditunjuk. Tunjuk ya. Karena memang menurut Nada bila persis di belakang Bang Aco. Oh iya, kalau mitos bertiga gimana, Bang? Mungkin ya mitos itu kali ya. Iya, kan ada yang bilang mitos ganjil lewat sini nggak bisa loh, Bang. Oh begitu ya. Oke. Kita bertiga loh Bang Aco. Tadi bilang berempat. Ya berempatnya berarti itu. Oh iya, awas, jangan terlalu kesana nggak? Nanti kita kuak lah. Malah jembatannya udah mulai terasa goyang, ada kencang airnya, Bang. Heeh. Karena memang Nada ini benar-benar trauma loh Bang Aco dengan Air. air. Entah itu mau di laut, danau. Oh iya, sedikit bercerita ada di sini. Saya bersama Ghoster Awatir. Oh pernah dengan Iya, pernah melaksanakan. Kalau sama Martin itu Bang Ikra ya? Iya, Bang Ikra, Oh, iya, iya. yang pernah ada di kelompok sebelumnya. Oh iya iya. Ya, jadi saya pernah mencoba eksplorasi di sini. Saat saya mau take off, justru ada yang teriak minta tolong dan semua penonton komen yang sama. Mendengar tuh pun dia. Iya, dan saya buktikan saya cuma berdua sama Ghoster Amatir dan tidak ada orang lain di sini. Itu kira-kira Anda bisa bantu saya. Benar nggak sih? Ya, emang kalau kita mau dengerin suara mah banyak ya bang. Wah. Di sini. Ada. Kayak orang ngerumpi, kayak Sosok yang menyerupainya apa ya? kebanyakan sih perempuan. Perempuan. Wah, ya jenis sendiri mungkin perempuan ya, entah itu jenis dari kuntilanak. Biasanya kan yang suka banyak beredar tuh Bang Aco. Iya, area sini ya Ghoster Amatir sendiri sebenarnya ngalamin ya. Ah, Di depan mata saya handphone itu kita perangkat langsung hilang, blank. blank. Padahal HP ya maksudnya ya HP kita Iyalah. normal lah gitu. Tergantung siapa yang diganggunya juga sih. Iya sih memang. Jadi bisa sih dia bisa menuju ke siapa aja Bang Aco. Oh, Dan bisa juga mungkin penonton itu memang pada saat itu memang dia terbawa. oh iya Ya, suges. suges, terbawa dengan suasana di sini. Akhirnya dia mendengar juga gitu. Ah, itu dari Siapa tuh? Hah? Lagi duaan nih. Berduaan. Berduaan. Kita bilangin maaf. Gangguin ini, Pak. Yang mau. Kita bilangin maaf. Ya Allah. Tapi Kita ini udah pegor, aku nungguin ente. Assalamualaikum. Dia dua-duaan. Duaan nih. Baru tuh. Gangguin aja nih. Ketemu lagi kita. Ada. Oh, sama BI, sama Aco gangguin aja kita lagi ngapain. Lagi dua-duaan, Be. Berdua di Be, sini. kalau berdua, yang ketiga kan Setan. Tapi jangan kemari ceritanya, Be. setan udah kabur. Oh. Jadi cukup kita berdua doang, nggak pakai setan. Oh, berdua. Berlima, yang enamnya? Yang tadi itu yang di belah jembatan. Jangan, yang bikin jangan. ente. Yang kata nada. Dek di sebelah sini kali dek. Papa sebelah sonoan. Ada pocong buntel, Wah, oh Bang Aco. Maksudnya? pocong bogel. Dong bogel. Kok banyak yang bogel? Ini daerah sini memang banyak kan goibnya bogel-bogel. Karena Mbak Fani sendiri tadi ngeliat itu jinnya katanya kok kecil-kecil gitu. Jadi bukannya kayak manusia kecil tapi kayak ya kerdil buluan gitu. Nah itu luar biasa katanya di sini. Nggak terdil berbulu, Be. Kerdil berbulu. Gimana tadi lewat jembatan aman? Ya aman-aman Yang gitu kita sih. udah. Tadi di jembatan, Be, kan kita jalan bertiga ya. Nah, Masa Nanda bilang berempat, Be. bertiga jalan berempat. Kata jalan, Emang? kita berempat loh katanya. Kita bertiga. Yang satunya siapa nada? Perempuan. Ada perempuan. Ada cewek yang biasa nongol di jembatan itu kali. Ya, pokoknya pucet banget.
Mungkin itulah yang sering Ganggu. nampakin di jembatannya, yang ganggu jembatannya barangkali ya gitu, karena kita nggak diganggu sih tadi. Begitu kita sampai juga ini cuma ada gesekan sedikit aja energi, dan penglihatan bapaknya juga kan dia, mereka nggak dekat kan, agak berjauhan gitu. Oke, misteri on the road, alhamdulillah udah bertemu sama Babe dan Mbak Fani, dan memang kita habis penelusuran jalan dari sini, dan saya juga berhubung ada Bang Acong yang tahu sejarah ini juga berdirinya jembatan nih, karena beliau kan tinggal nggak begitu jauh-jauh juga dari sini. Iya. Jadi kita mau ulik nih jembatan unik nih, dan yang penuh dengan misteri. Iya. Katanya kita buktikan kebenarannya sekarang. Kebenarannya kan ini udah pas dulu masih LED ya. Oh, udah sempat ya. Iya. Dari silat itu dari RCTI televisi ya. Televisi. Yang televisi sudah masuk, udah beberapa konten kreator besar juga pada pulang ke sini. Cuman mungkin cerita mereka berbeda ya, Bil. Iya. Ya kan sesuai seperti yang saya pernah tanyakan ke Babe, ya kan. Setiap orang kan kita benarkan ya, Be ya. Betul. Ya kalau misalnya ente lihat pocong ya, aneh belum tentu lihat pocong. Iya, betul. Karena kan di pikiran aneh kan ganteng terus, Be. Oh, ganteng terus. Iya, ya? ganteng terus. Kayak ente gitu Iya, ya. ganteng terus sudah. Oke. Ini jembatan ini disebut jembatan Cibabi. Nah, sebab jadi nama Cibabi itu apakah dulu di sini ada peternakan babi atau apalah, sebelum ada jembatan mungkin dulu ada peternakan atau apa, sehingga ya di sini bisa disebut jembatan Cibabi. Ya, Jadi- masalahnya unik juga. Kalau yang saya baca sih dari berdasarkan berita ya, Be. Berdasarkan yang saya baca dan saya lihat di Google, jadi ini jembatan ini berdiri tahun 1968. 68. Nah, jembatan ini Berarti sendiri 54 tahun ya, sekarang. dulu kan ini kan hanya jembatan penghubung antara desa Cibinong dengan Kabupaten Sukaraja. Raja Bojonggede. Ya. Iya, Bojonggede. Dia penghubung aja. Dulu lalu lintasnya masih bentuknya kayu dan bambu. Masih berseling-seling gitu, Be. Masih buat Ya, yang penting ada jalan iya, berarti lah ada gitu. jalan lintas Iya, lah iya, buat iya, akses iya. buat akses para dan Dari kampung ke kampung iya, ya. dan kalau kiri hutan. Karena hutan bambu itu identik dengan seekor babi hutan. Iya. Ya, babi hutan. Jadi dulu ini jalur perlintasannya babi hutan untuk nyebrang. Oh. Karena kan di sini udah mulai dibabat nih, Ah, dibangun. Ya mungkin para Babi. hewan liarnya Ah. nyebrang. Jadi Nah, hewan liar karena sudah apa namanya istilahnya wilayahnya dia udah terganggu Iya. dengan keberadaan manusia, akhirnya mereka ya. lari nyebrang Nah, ke karena kampung dari orang aman ya. karena pada saat itu zamannya babi ngepet tenar tuh. Iya. Ya kan lagi kuak-kuaknya. Jadi orang ngiranya setiap kali ada seekor babi. babi melintas, kiranya babi ngepet terus. Ada itu babi hutan lah ya. Bukan yang mau melintas. Karena kita kan nggak tahu kejelasan babi ngepet rupanya seperti apa ya. Ah. Ya kan. Saya pun juga nggak pernah lihat babi ngepet seperti apa ya. Yang jelas itu babi nggak cebok. Iya. Karena ngepet sih. Yang jelas dia malu Be, jadi makhluk itu. Malu. Iya, jalan duduk terus. Iya, jadi Oke. gitu. Dari Jadi- nada sendiri apa yang nada lihat? Kenyang apa tuh? Makan. Suara makhluknya Kenyang suara, kenyang makhluk. apa tuh yang tadi kayak ada bentuk kali tawar besar, Kelelawar. terus kayak genderuwo lah biasa di mana aja ada tuh. Ya itu bener yang kata kakak tuh bilang kebanyakan setannya itu bogel-bogel, Bogel-bogel liliput ya, kecil-kecil gitu. cabal-cabal. Coba-coba. Caci. Bahkan ada bentuk pocong itu yang kayak apa, kayak patung-patung candi gitu loh. Oh, arca. Arca Iya. gitu, arca-arca, mohon maaf itu arca-arca yang kayak Iya, gitu iya. ya. Iya, tapi bentuknya Pocong. pocong. Tapi tetap putih, nggak kumel. Wah, Tetap bang. putih. Kira Di situ. kumel gitu. Oh, Bang Aco. tadi nunjuknya di belakang gua, karena nggak jalan. Gua nunjukin apa? Itu tadi sosoknya sih perempuan, rambutnya sepinggang, mukanya pucat ya. Oh, gitu Tapi ya. cakep sih. Cakep apanya?
Setan Dari jalan cakep. samping. Heran. Dari samping, dari depan. Dari depan gimana? Hancur. Hancur. Ya, makanya jangan dibilang cakep. Gitu. Cakapan Nada dan Fani yang jelas ya. Iya benar benar. Gitu. Kita pikirnya cantik aja udah. Masa kuntilanak dikata cakep. Luar biasa. Gini be. Nah Bang Aco, kan kita suka ada lihat konten-konten YouTuber yang lain. Ya. Katanya jembatan ini suka ada gangguan dan bahkan katanya banyak juga pengendara Iya, itu yang tercebur ke kali. Apakah itu benar-benar gangguan dari makhluk gaib atau dari kelalaian manusianya? Bisa jadi ya macam-macam ya. Karena hal-hal begitu kan kita nggak tahu. Ada nih udah bau goib. Gitu. Saya sih ngerasain, cuma alhamdulillah saya bisa nutup. Jadi indera penciumannya tertutup supaya baunya nggak terasa. Ya, kalau Nada nih harus belajar banyak. Biar baunya nggak berasa-berasa. Nah karena satu ya, kalau kita lihat lokasinya, seperti yang penonton juga udah lihat awal penelusuran saya dengan Mbak Fani, ini lokasi kan tidak ada penerangan Bang Aco. Iya betul. Sama sekali. Yang ya. pertama itu tidak ada penerangan. Terus kemudian ini kan agak panjang juga ke sana. Iya, Lumayan lumayan, ya, iya, ada berapa lumayan. puluh meter ke sana. Kali berapa kali? Nah, di atas tidak ada penerangan. Di sana juga nggak ada penerangan, sini nggak ada penerangan. Wajar kalau ada orang lewat sini naik kendaraan terus dia punya rasa takut. Terprosok. Oh, Karena buru-buru. takut akhirnya ngebut. Nah, ngebut itu bisa jadi kita nggak tertutup kemungkinan mereka melihat penampakan. Ada rasa takut itu. Karena rasa takut, karena ngebut, melihat penampakan, akhirnya dia banting setir, kaget. Nah, itulah bisa keperosok ke kali. Jadi hal tersebut nggak bisa kita pungkiri juga, karena menurut logika saya, kalau mereka yang tercebur misalnya malam hari ke sini, itu menjadi korban dari jembatan ini, ya bisa jadi. Karena kalau yang nggak tertutup kemungkinan goib di sini banyak. Iya. Udah gitu izin kita ini ya Bang, apa? Pohon bambu. Iya bambu, iya. Hutan bambu ini. Jadi dia lagi jalan, tiba-tiba ada sosok makhluk, kaget, bisa jadi membuat. Jadi membuat gitu. Nah, jadi kalau ada yang jatuh bisa jadi, gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Karena saya juga tidak bisa memastikan, karena memang bukan warga sini kita ya. Jadi itu cerita dari orang-orang ya, masyarakat setempat bahwa sering kejadian ada orang jatuh dari jembatan ini naik kendaraan. Berarti dari sisi positifnya pikiran kita, ya memang dia karena ketakutan Karena ketakutan. dan digas langsung. Bisa saja dia ngelihat pohon misalnya. Oh, udah tapi halus. Oh. halusinasi. Seolah-olah itu dia lihat pocong atau dia lihat kuntilanak. Jadi saking takutnya guguplah dia gitu Iya. kan, akhirnya banting setir. Nah itu hal-hal yang begitu tidak tertutup kemungkinan karena kita lihat lokasinya ini memang bukan lokasi yang wajar ya untuk sebuah penyeberangan. Kalau kita tahu penyeberangan di tempat kita kan terang-terang, Iya. gitu kan, keramaian. Nah sementara ini adalah jembatan antar kampung, Iya. jadi penghubung antara Bojonggede dengan Cibinong. Nah inilah jembatan ini, berarti perbatasan kan. Gitu. Nah Nada sendiri di bawah mitosnya itu katanya ada kerajaan siluman ular, siluman buaya putih. Ngeliat nggak siluman ular sama siluman buaya putihnya? Buaya ini ada nggak ngeliat, tapi ular kayak kobra lihat. Ular kayak kobra, hitam atau kuning? Hitam, Hitam. Kobra hitam ya. tapi ada abang ular punya gigi. Kalau ular punya gigi ntar dia kalau giginya rapi, kalau giginya merongos gimana? Enggak, tapi itu ada giginya jaling. Oh, Taring. Kalau ular taring. memang Ya. punya taring. Taring. Tapi kalau gigi depannya nggak ada. Iya, kelinci. Tapi tuh buayanya nggak ada. Sama Buayanya itu nggak tadi kelihatan. yang Kalong itu ya. dekat rumah itu tuh ada kalong raksasa, matanya merah. Ya seperti itulah sebenarnya ya. Jadi penglihatan misalnya kayak Bapak nih sendiri, Nada sendiri itu melihat macam-macam. Tapi intinya kita jangan pernah tertipu macam. Iya, tipu daya. Nah, artinya tetap kita berkiblat kepada Allah Subhanahu wa Wa Ta'ala. ta'ala. Karena semuanya ini adalah tipu daya jin. Dan jin itu yang saya paham begini, karena pengalaman ya, berdasarkan pengalaman,
jin itu mudah sekali menyerupai, bergantung daripada mindset kita. Kita ketakutannya dengan apa? Pada saat kita mau melintas di sini, karena mitosnya adalah ular, maka yang ada di pikiran kita itu nanti gua ketemu siluman ular. Akhirnya jin tersebut menyerupai siluman ular tadi. Terus kemudian ada harimau. Nah, jin-jin itulah yang bisa menyerupai hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dan dia menipu daya kita manusia. Nah, satu-satunya jalan apa? Ya satu-satunya jalan kita yakinkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seperti Mbak Fani bilang tadi, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal pemikiran bentuk yang Allah sempurnakan. Gitu. Bentuknya disempurnakan, hidungnya nggak beda sama hidungnya pocong, ya. Hidung pocong raksasa ya, gitu kan. Beda hidung kita gitu kan, sama hidung pocong, sama hidung kuntilanak, sama hidung genderuwo. Telinga kita berbeda, semuanya berbeda. Fisik kita jelas berbeda, lebih Allah sempurnakan. Dan yang paling luar biasa adalah pikiran. Pikiran disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dasar apa? Ruh Allah ciptakan juga sebagiannya itu dari nur. Dan itu tertanam di hati kita. Maka sebenarnya konteksnya adalah bagaimana kita mengaktifkan diri kita, ruh kita untuk bisa menguasai jasadnya. Jasad doang yang jalan tapi ruhnya nggak diaktifkan. Begitu. Ruhnya kita harus hidup. Apa makanan ruh kita? Doa salah satunya. Itu makanan ruh. Zikir salah satunya. Dan yang jelas makanan ruh yang terbaik adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang ruhnya sehat, insya Allah dia ditakutin sama jin. Saya sih bukannya menyombongkan diri saya, karena emang saya nggak pernah keder. Nggak pernah keder dengan hal-hal ini karena saya nggak mau ditipu sama mereka. Begitu saya lihat ular, saya bilang, lu paling juga bukan ular. Ntar dia berubah jadi hal yang lain, jadi monyet. Tuh kan, baru gua ngomong begitu, lu udah berubah. Gitu. Baru ngomong sedikit udah berubah. Dan itu saya alamin sendiri, perubahan-perubahan mereka. Saya lihat macan, tahu-tahu jadi kucing. Nah, ntar bentuknya tahu-tahu berubah lagi jadi yang lain. Nah, sesungguhnya kita manusia, meskipun nada dikasih penglihatan, Mbak Fani dikasih penglihatan untuk bisa melihat alam goib, tetapi kita tidak pernah bisa melihat jin yang sebenarnya. Saya sendiri nggak bisa melihat yang sebenarnya, karena itulah tipu muslihat bangsa jin. Gitu. Jadi jangan sampai kita tertipu sama bangsa jin. Kalau udah ngelihat penampakan, ya udah lu jin, gue manusia, gue lebih mulia. Langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk lu kan. Gantian. Makanya untuk penonton ya, Ekspedisi Lorong Waktu, Misteri on the Road, terus kemudian Fani Unik dan Fani Hobbit ya, The Hobbit Band gitu kan, terus kemudian Aconoris, artinya jangan pernah kita mau ditipu oleh bangsa jin, dan jangan kita mengundang jin. Nah, ini kesalahan konten-konten kreator, itu mereka justru mengundang. Dengan mengundang berarti kita meyakini bahwa mereka itu lebih, wow, punya kekuatan yang lebih, punya sesuatu yang lebih dan lain sebagainya. Akhirnya kita merasa kecil, kita merasa terintimidasi dan lain sebagainya. Akhirnya di tempat seperti ini kita dikuasai oleh mereka. Harusnya kita balik, kita yang menguasai mereka. Begitu, paham ya? Ada lagi pertanyaan? Begitu memang butuh proses, Butuh proses ya. Nah, itu gimana tuh Be, supaya kita di tempat-tempat angker seperti ini kita tidak terprotek, terintimidasi oleh makhluk-makhluk yang ada di ya dimanapun kita explore lah gitu ya, atau tempat angker kita seperti dimanapun gitu Be. Iya. Karena memang tempat hal ini dan hal-hal yang begini hampir di seluruh negara kita itu memang kebawa dengan mitos-mitos yang luar biasa. Sudah menjadi budaya bahwa jin itu seolah-olah menjadi makhluk yang ditakuti. Begitu. Nanti jin itu berupa tinggi besar, lain sebagainya. Nah, saya sama Mr. X itu sering kali kalau saya lagi ngobrol, Mr. X bilang, "Beh,
tuh ada inian begitu, liatin aja terus, no, ntar juga dia ngecil. Ente bilang kecil, ntar dia kecil. Ya begitu Mr. X ngomong ngecil, ya langsung. Itu tadinya yang tingginya 15 meter, yang tingginya 30 meter, spontan saat itu juga dia langsung berubah. Yes. Tetapi kita betul-betul yakin, jangan terintimidasi dengan makhluk-makhluk seperti itu. Misalnya kita jalan ke dalam gua itu tempat orang bertapa, gitu kan. Tujuan daripada tapa itu apakah mengagungkan Allah atau percaya dengan makhluk yang ada di dalam gua itu, bisa memberikan kesaktian, bisa memberikan ilmu-ilmu yang mungkin berpikir bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia. Tapi sesungguhnya nggak ada. Kalau kita ngambil ilmu dari alam goib, berteman dengan goib, ya sesungguhnya kita kalau kita nggak tauhid kita tidak kuat, kita nanti boleh dibilang akan bersekutu dengan jin, dan kita keluar dari akidah kita karena tipis loh, tipis sekali. Allah tuh maha cemburu. Allah tuh maha cemburu. Begitu orang sedikit saja berkeyakinan, wah, nih leluhur saya datang, leluhur saya menjagain saya, leluhur saya yang melindungi saya, maka sesungguhnya syariat kita sudah bergeser. Tidak berpikiran bahwa Allah yang melindungi, tidak Allah yang membimbing kita menuju jalan yang lurus, tetapi kita punya hodam katanya. Maaf nih, yang punya hodam misalnya, kalau Mbak Fani punya hodam nggak? Merasa punya hodam nggak? Di belakang, ngerasa punya pendamping goib nggak? Nggak ngerasa ya? Nada ngerasa nggak punya pendamping goib? Nah, jadi kalau siapa yang merasa punya pendamping goib, apalagi orang pernah berkata, datang nih misalnya ke tempat seseorang, ke dukun paranormal, terus ada yang ngomong, kamu ini didampingi oleh leluhur. Tinggal tanya, leluhur yang mana? Gitu. Ini dari keturunan kamu ke sana, ke atas, itu terus bentuknya adalah harimau. Nah, pada saat orang menginformasikan seperti itu, udah kita harus menangkisnya. Tidak, saya hanya didampingi oleh diri saya sendiri, kemudian saya berkiblat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena khodam yang namanya apapun itu tidak pernah bisa melindungi diri kita dari maut, dari azab Allah, dari ketentuan Allah. Mereka tidak bisa. Yang bisa menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimanapun kita jalan, dimanapun kita explore, dimanapun tempat yang orang bilang wingit, misteri dan lain sebagainya, insya Allah Allah melindungi kita dengan kita doa Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi jangan pernah ketipu lagi dengan hal-hal seperti itu. Mungkin itu Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Silakan aja yang punya, misalnya kayak Mbak Fani ini punya apa? Ada informasi dari siapa, si A, si B, si C, mumpung kita lagi ketemu, saya menjelaskan secara akal sehat, logika, dan kemudian kepada sedikit pelajaran yang saya terima dari agama saya. Nah, untuk berbicara kodam deh. Nah, ini kan kadang-kadang kan kodam ini macam-macam deh. Ada yang dibilang kodamnya dari leluhurnya lah. Nah, artinya nurun nitis katanya, ruhnya. Dan ya berarti itu dari golongan ruh katanya kodamnya. Dan ada juga dari golongan ya seperti Babe bilang ya, keturunan. kayak oh ini ada titipan keturunan nih harimau, atau oh ini ada kayak Nyai Ratu gitu. Nyai Ronggeng. Ya boy macam-macam dah itu. Kodam-kodam itu tuh be. Nah, itu bisa berbeda itu be. Bisa berbeda. Asal jangan nyai di Jakarta. Karena kalau nyai di Jakarta nenek-nenek. Kalau di Sunda mah Nyai kan masih itu masih muda. Iya. Nah, ada seperti itu juga persepsi yang saya bilang. Saya langsung tegaskan aja, persepsi itu adalah salah besar. Kenapa saya bilang salah besar? Kita ini ya manusia, Allah ciptakan kita lebih mulia daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Allah ciptakan kita dengan akal pikiran yang sehat, dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa sebenarnya. Tetapi kita cenderung terkungkung dengan pemikiran, dengan mitos-mitos zaman dahulu, dengan kebudayaan agama yang kita yang zaman dahulu, sehingga bahwa ada bantuan dari makhluk goib
yang sepertinya nggak jauh beda kayak tadi tuh. Kayak tadi, jadi mereka bisa menjaga kita. Ya. Nah, sekarang prinsipnya begini, maaf nih yang punya kodam ya, yang punya kodam. Begitu Anda masuk ke satu lokasi, Anda berpikir, Anda berkeyakinan, Anda memiliki kodam. Tetapi kenapa pada saat Anda masuk ke satu lokasi yang angker, Anda celeng, Iya. Anda muntah, Ya. gitu, Anda pusing, Iya. kemana kodam Anda? Ngopi itu Bapak ya. Lo ngopi ya? Oh, ngopi, bukan- Begitu. bukan Nah, kodam. itu pertanyaan saya, dan itu harus kita masukin ke dalam logika. Maaf, penonton harus juga main logika. Nih saya main di logika Iya, ya. itu aja benar. Begitu. Kalau dia melindungi, kenapa Anda tidak dilindungi pada saat itu? Mana? Kenapa Anda bisa jatuh pingsan? Gitu. Kenapa Anda lari terbirit-birit? Iya. Padahal Anda yakin ada pelindung. Bahwa sesungguhnya sebenarnya dia bukanlah pelindung Anda. Dia bukan pelindung kita, tapi dia menyesatkan kita berkeyakinan kalau lagi nggak di tempat misteri, gua nih kodam gua macan ada 3, gua pernah kecelakaan, gua selamat. Itu gara-gara didampingin sama kodam. Nah itulah kebanyakan orang yang begitu, mau kecelakaan nggak jadi, terus kemudian barang hilang, terus nanti Tunggu ketemu lagi, lagi, iya. gara-gara si kodam itu. Enggak, itu gara-gara Allah. Itu ketentuan Allah, rezeki yang Allah kasih ke kita. Emang masih rezeki kita ya nggak akan kemana-mana. Jadi begitu Bang Aco, Mbak Hani, dan Bang Ustadz Fauzi. Dan satu lagi Be, kan itu dari bisnis kodam yang berbentuk manusia ya Be, manusia yang berbentuk Nah, dari manusia alam gini, gaib. gitu. Padahal kan ini luar biasa, dan mohon maaf, kadang-kadang ini juga tercetus dari orang-orang yang mengerti agama Be. Ini sangat apa? Riskan ya. Ya satu begitu Bang Aco, karena ada juga yang mengatakan saya didampingi oleh Sunan Kalijaga, saya didampingi oleh wali-wali, seh atau lah itu ya segala macam. Dan itu dia berprinsip karena ada dalam salah satu ayat Al-Quran misalnya bahwa sebenarnya orang-orang para waliullah itu tidak mati. Ya, itu memang ada, tapi gimana tuh Be? Menurut Be? Tapi kan yang jelas kalau hadis Rasul yang sudah meninggal ya sudah. Yang sudah meninggal Tidak akan balik ke alam balik dunia ke alam karena dunia. terputus. Iya. Kecuali hanya beberapa manusia yang Allah berikan keistimewaan. Betul. Salah satunya manusia yang dimurkai Allah tetapi dikasih umur panjang. Dajjal, Dajjal laknatullah. laknatullah. Gitu. Terus kemudian makhluk Allah yaitu iblis Iblis. laknatullah. Iya, betul. Itu adalah makhluk-makhluk Allah yang diberikan umur yang Panjang. panjang. Terus kemudian banyaklah hal-hal yang lain. Tetapi yang namanya wali Allah, oke lah, wali Allah itu dikatakan tidak mati. Artinya posisinya bukan tidak mati jasadnya. Jasadnya tetap mati. Yang tidak mati adalah nama besarnya. Seperti nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama besar Rasulullah tidak akan pernah mati sampai akhir dunia. Begitupun para wali Allah, namanya tidak akan pernah mati dan selalu dikenang jasa-jasanya karena mereka adalah orang-orang soleh yang menyebarkan agama Islam sampai kepada kita nih di tanah Jawa. Itu yang dimaksud tidak mati, sama juga kayak kita silaturahim. Iya. Memanjangkan silaturahim itu ada yang disebut 3 manfaat silaturahim. Yang pertama adalah diberikan umur yang panjang. Nah, kenapa umur panjang? Begini, Bang Aco, saya kenal Bang Aco. Iya, udah lama nggak ketemu. Saya nggak tahu nih, ya kan Bang Aco dari mana asalnya? Saya kenal sama Mbak Fani, saya nggak tahu. Kenal sama teman-teman yang lain, saya nggak tahu namanya. Di saat kita kenalan, di saat kita masih berhubungan, saya selalu berbuat baik. Iya. Kan gitu. Iya betul. Karena saya selalu berbuat baik, nggak lama Allah cabut nyawa saya. Tapi Bang Aco, Mbak Fani, dan teman-teman yang lain masih ada. Kira-kira nyeritain saya tentang keburukan apa tentang kebaikan? Pasti kebaikannya kan, karena memang hubungan kita adalah hubungan yang baik. Itulah yang disebut umur Allah panjangkan. Jadi bukan sekedar umur dunia yang dipanjangkan, tetapi udah mati pun namanya selalu disebut seperti wali-wali Allah itu tadi. Seperti itu Bang Aco. Nah, Jadi, apalagi ada. Ini kan kejadian ini belum lama ya. Itu kodam dari jenis alam gaib. Ya, alam sebelah. Dan yang ini deh. Oh apa? Kayak oleh-oleh.
Oleh-oleh, Mr. X oleh-oleh. Mong, lu mau Mong? Ini ya, dan ini jadi kadang-kadang kita ngobrol deh. Mohon maaf, ya, saya pernah tinggal di pondok dan itu luar biasa lu santri-santri dengan hal-hal seperti itu. Dan kemana ada tuh menyimpan rajahan-rajahan yang katanya nanti bisa menjaga. Bener. Kemarin juga saya memangnya juga. Saya juga memang alumni santri gila. Nanti gila gitu ya. Nah, itu nggak sampai geledek. Iya, makanya itu hal-hal kayak gitu wapak itu ya. Wapak itu punya rajahan. Ini wapak rajahan dan luar biasa. Ayat-ayat Allah ditulis. Berbundul. Kalau kelihatan ya. Kelihatan nggak, Mr. X? Nah ini ada ayat-ayat Allah. Ini sebenarnya kalau kita iniin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita juga memohon ampunan kepada Allah, astagfirullahaladzim. Dan ini luar biasa. Artinya inilah yang mungkin tertulis, mungkin Ustaz Fauzin lebih paham. Jangan jual Ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Artinya ayat Allah itu tidak sebanding dengan apapun. Ayat Allah itu menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan ayat itu bukan ditulis di dalam sebuah kulit. Ayat Allah tidak ditulis di dalam sebuah kertas yang kain dan lain sebagainya. Tetapi ayat Allah itu dibukukan berupa dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Kemudian orang disuruh menghafal daripada ayat-ayat ini, maka tulislah di dalam hati masing-masing, itu yang menjadi amalan. Kalau ini nggak akan jadi amalan. Untung aja ini bukan benda, karena ini memang benda kulit, tapi karena ada nama Rasulullah, nama Allah di sini, ada Bismillah gitu kan, saya nggak berani injak. Nah, Be, bisa nggak Be, dari rajahan-rajahan seperti ini, yang entah itu di kulit, entah itu di kertas, di kain atau sebagainya, bisa dimasuki unsur jin? Jelas bisa. Jelas. Bisa. Gitu. Karena itu tadi keyakinannya tidak kepada Allah dan kitab Allah. Karena kitab Allah itu adalah pedoman hidup manusia. Yang namanya pedoman itu berarti jadi panduan hidup untuk kita diselamatkan oleh Allah dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah kalau saya juga kan tergabung di komunitas sahabat pecinta Al-Quran yang suka berbagi Al-Quran ke beberapa pesantren yang membutuhkan. Di saat saya di daerah Jasinga, Bogor, entah kenapa ini ada santri, ya kan, tiba-tiba datang ngasih salaman, tapi ada kertas di dalamnya. Saya bilang, saya nggak bisa terima ini, tapi dia bilang, abang harus pegang, ini buat abang, kenangan-kenangan dari saya, atau gitu kan. Karena di dalamnya tertulis ayat Al-Quran. Nah, saya kan sebagai umat Muslim, gitu kan, saya mau buang kan ragu, ya kan. Maksudnya saya pengennya itu, saya nggak mau ada itulah gitu. Kalau misalnya benda itu masih terlihat, ya kan. Tapi kan kita bikin terus, ini benda buat apa? Akhirnya kita berpikirnya, wah iya nih gara-gara benda ini nih. Nah, bagaimana caranya untuk saya buang? Saya takutnya ada tulisan Al-Qurannya, saya bakar, apakah saya salah? Kan ini posisinya serba salah nih, saya udah terima, tapi saya pengen buang. Ya artinya memang kita harus musnahin. Kita musnahin barang-barang seperti itu karena Allah. Jadi artinya kita selamatkan karena di dalamnya ada kalimat Allah, ada nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ada nama Allah yang maha mencipta, yang maha besar. Lalu kalau itu ada di sebuah catatan seperti ini aja, kira-kira ini bisa masuk dompet nggak? Bisa masuk dompet ya. Kalau ini masuk di dompet kita, berarti posisinya pada saat kita duduk seperti ini adanya di mana? Di pantat. Adanya di pantat. Layak nggak Allah dan Rasulnya Anda taruh di pantat Anda? Tidak layak kan? Berarti itu. Kenapa ini menjadi salah saya bilang? Karena ini bukan di posisinya, bukan di tempatnya. Jadi ayat-ayat Allah itu harus kita tempatkan pada tempatnya, gitu, pada posisinya. Khawatir tadi ditemukan orang, atau khawatir kita jadi contohnya kita ada sugesti yang
aduh takut salah dan lain sebagainya. Iya. Nah yang begini lebih baik, yang paling musnah paling gampang itu ya kita bakar. Berarti Bakar dengan boleh. niatan bukan untuk menyepelekan atau mengkhianati Allah atau kita menyekutukan Allah, tetapi kita justru karena ingin mengagungkan Allah. Iya. Daripada ini Salah gunakan, salah iya. gunakan, diterima orang lain, terus kemudian adanya di pantat kita, Iya. gitu kan, adanya di bawah pusar kita. Iya. Nah ini kan jauh lebih kita menzolimi Allah dan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang Iya. murah. Kalau ini dijual misalnya 1 Pasti juta, kan rata-rata itu pakai mahar ya. dimaharin 1 juta, 2 juta, 3 juta, 15 juta atau 100 juta begitu. Berarti Anda mungkin seperti orang kaya ya, dapat 100 juta gitu untuk sepotong kulit hewan ini dan kalimat-kalimat Allah. Tetapi itulah yang Allah sebut dengan jual dengan harga yang murah, karena Allah Maha Kaya. Allah berikan kekayaan kepada kita saja. Sholat fajar 2 rakaat itu sama juga seperti langit dan Bumi. Beserta isinya. beserta isinya kita dapat. Berarti 100 juta murah nggak? Murah. Ya murah ya, berarti kalau ayat Allah kita jual untuk wapak, untuk ilmu kebal, untuk menjaga diri dan lain sebagainya, sangat murah dan itu menghina Tuhan kita. Berarti pertanyaan saya, kalau ini dibakar, Ya. berarti nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, karena memang niatan kita, Karena kita taruh di wadah, misalnya di piring, di mangkok, kita bakar, kita tahlil kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku, lindungilah aku, sesungguhnya tidak ada niatan buruk aku kepadamu, justru aku ingin mendekatkan diriku kepadamu. Allah Maha Tahu. Jadi Dengan niatan kita. yang lebih bahayanya lagi deh, sebenarnya di antara yang itu, ini akan menjadi kemusyrikan. Iya. Ya, jelas. Jadi menduakan Percaya Allah. gituan. Jadi akhirnya terjadi sesuatu hal yang kebaikan bergantung pada benda itu. ini. Terhadap itu. Jadi secara tidak langsung menghilangkan ketauhidan kita ya. Bu, ya. Iya, jelas. Yang bahayanya itu. Dan takutnya Allah tidak terima amal ibadah kita digolongkan kepada orang-orang musyrik. Dan Jadi- orang musyrik itu tidak ada ampunan dosanya. Iya, karena syirik menduakan Allah. Syirik itu jadinya jangan. kan. Jadi lebih baik dibakar. Bang Aco kalau seandainya seperti ini, karena kita lebih membuang madorot ya, mudaratnya daripada manfaatnya. Kan manfaatnya sangat hampir nggak ada. Ya nggak Nggak ada manfaat. ada. Karena sugesti ya, aja nantinya. jadi ayat suci Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Betul. Ya, Be. Jadi dibaca, dimaknai, Ya. dan diamalkan. Dan insya Allah yang mengamalkan, yang tertera dengan apa yang ada Allah, dengan firman Allah, dan itulah keselamatan kita. Itulah kebaikan kita. Jadi tidak lagi bergantung kepada seperti yang sudah Babe jelaskan ini. Dan ini akhirnya dari ayat-ayat yang disalahgunakan ini akhirnya Iya. bercokol makhluk goib. Itu ngomong dapat dari mana ente? Tadi nyebrang ya? Enggak. Jadi ini kemarin Be sempat megang orang Be. Maksudnya bukan megang, itu ada. Dipegang. Ya gitulah. Tadi nyebrang. Ah. Pegangan tangan. Jadi tolong dah, ini saya ada ini, dan dia pun nggak ngerti gitu. Ini apa Tiba-tiba ya? ada di rumahnya gitu. Ada di rumahnya karena ini dulu ada temennya memang banyak beginian. Waktu zaman masih bujangan suka dititip di rumahnya. Oh Gitu. Dan kebenaran anaknya kan sakit-sakitan. Nah, jadi pas nggak lama dia bertemu dengan ini, takut karena ini kan bisa menimbulkan efek negatif Iya, ya Be. bisa menimbulkan efek negatif Betul. karena itu sudah bukan sebuah kitab suci lagi. Iya, Tetapi makanya tulisan tangan-tangan. Makanya siapa yang menulis kitab Allah dengan tangan-tangannya itu wah, luar biasa, pokoknya dia dapat nurka Iya, Allah. maksudnya Be, mumpung di sini ada nada, ada ini kan, ada supaya orang-orang yang bisa melihat dan ya ini. ada Iya. Saya sih sebenarnya kan nggak tertarik sama hal kayak gitu ya, Be. Cuma Ya. saya cuma tadi kan menanyakan aja. Apakah memang benar kalau dibakar jadi aman ya? Lebih aman. ya aman karena udah nggak ada yang bisa manfaatin lagi. Ya. Jadi begitu dia jadi debu, terinjak juga sudah debu. Kalimatnya sudah hilang. Jadi menghilangkan kalimatnya. Kalau di air belum tentu kalimatnya langsung hilang. Kalau nanti dia bersentuhan, maaf, di kali itu kan suka ada yang kuning-kuning kan. Suka ada kotoran-kotoran lain sebagainya. Itu sampai kita buang, sama juga kayak kita. Jadi istilahnya ada keraguan di situ. Nah, lebih baik dibakar sudah musnah semuanya, tidak ada keraguan lagi, sudah. Oke, nah tuh jadi penjelasan dari Babe panjang lebar. Terima kasih banyak. Nah, jadi
mito apa namanya sejarah jembatan Cibabi balik lagi nih Cibabi, ya, ya. balik lagi Bang Aco. Jadi seperti yang tadi Bang Aco jelaskan ya. Jadi jembatan Cibabi itu sebenarnya ya sebenarnya sugesti juga sih Bay ya, Sugesti, ya. Sugesti. Jadi teman-teman buat yang melintas dari sini ya percaya aja, Bismillah aja ya Bay, Bismillah aja, jangan pernah berpikiran negatif. Karena apa? Karena yang tadi Babe ceritakan sudah panjang lebar bahwa sebenarnya positifnya itu dia karena terburu-buru dan takut sehingga apa yang ada di pikirannya terlintas lah. Terlintas. Sehingga namanya kontrol di motor ya Be. Betul. Jadi untuk menanggulangi yang seperti itu, tetap di perjalanan apapun diawali dengan doa ya, Dengan doa. berdoa dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu penyelamat Bang Aco. Tapi satu sih bang, Apa tuh? kalau banyak masalah jangan lewat sini. Oh, nah takutnya ya. Takutnya jadi nyemplung. Iya. Jadi kalau punya banyak masalah, larilah ke Bercerita, orang, ya. ya berceritalah kepada orang-orang yang memang dipercaya bisa menenangkan. Tapi yang putus cinta ya kan banyak pengeluaran, ya kan, banyak lagi. Jangan lewat sini ya. Misteri cinta juga ya. Itu masalah hidup. Bapak ini sendiri ada ini Bapak nggak? Ada pengalaman atau ada pendapat dari obrolan kita pada pagi hari ini? Jujur banyak pelajaran ya di sini kan. Karena di luaran juga seperti Babe yang bilang terus banyak pertanyaan itu udah mewakili kan, jadi jawabannya udah tahu gitu kan. Memang banyak kan sering yang bilang kayak gitu kan. Kalau aku lagi ketemu sama orang yang bilang selalu kan ini ya masuk keturunan ini ya masuk keturunan ini kayak gitu kan. Aku tuh selalu nggak bisa anggap itu aja gitu. Oke. Jadi itu ya. Oke, Be, cukup ya Be ya. Karena kita pada malam hari ini Bang Aco ya sudah dijelaskan sama Babe panjang lebar. Mudah-mudahan ini jadi satu kemanfaatan ya untuk kita semua dan penonton juga. Dan intinya di tempat seangkat seperti ini ya Be, selalu tenang aja dan berpikiran positif. Intinya berdoa. Keluar kita rumah itu berdoa supaya kita tidak terganggu oleh gangguan-gangguan makhluk goib yang ada di sini. Dan ingat selalu berpegang teguh kepada ayat-ayat Allah, firman Allah. Jangan lagi kita percaya dan mengagungkan makhluk-makhluk selain Allah dan kita yang nantinya itu akan mencelakai diri kita. Dan nanti yang kemarin mencelakai diri kita sampai jatuh ke arah memusyrikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga menimbulkan syirik. Karena menduakan Allah itu yang kita takutkan, karena nanti tidak diterima iman Islam kita. Oke, terima kasih banyak. Kami pamit undur diri. Kami dari tim Misteri on the Road, Babe Ekspedisi Lorong Waktu, dan mengucapkan banyak terima kasih. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di lain kesempatan. Jadilah orang yang berani dan jangan pernah takut.